Nah, kita lanjutkan ya, biar nggak kelihatan wajahnya, terserah kalian Pak. Kita sampai ini kemarin ya, jam ya, jam. Sekarang sudah berakhirnya. Kita masuk ke near jam. Nanti ada near jam, ada 3 ya. Short jam sama far jam ya, tempat jauh, dekat. Jam dengan short itu bedanya kemampuan dia untuk melompat atau pergi ke bagian lain dalam program, apakah di dalam segmen itu sendiri ataupun antar segmen. Kalau short jam dengan near jam berarti di dalam segmen itu sendiri ya. Jadi jaraknya 256 ya, byte yang bisa dilompati oleh short jam. Nah, sekarang kita masuk ke near jam ya. Kita sama-sama short nih ya, near kan dekat, short juga pendek ya, dekat juga. Jadi near jam mirip dengan short jam kecuali jaraknya lebih jauh. Kalau itu 256 kemarin ya, short jam berarti 1/4 kilo. Sedangkan near jam 32 kilobyte untuk model model real ya, atau XDOS, dan sampai nanti 2 giga untuk model interpretasi atau Windows. Tetapi walaupun dia lebih jauh, dia sama-sama hanya bisa melompat di dalam segmen yang sama, ya sama short. Jadi jam instruksi 3 byte ya, instruksi sebuah opcode sama dengan short jam ya, dan diikuti oleh perpindahan 16 bit bertanda, itu dia bilang positif ya, negatif. Ya, untuk 386 sampai 74 ya, ini dia sampai 286 ya. Arti dia perpindahannya adalah 32 bit dan yang jam adalah 5 byte panjangnya. Tadi 3 ya, 3 byte. So, 16 bit, kemudian 32 bit untuk panjangnya untuk 386 ke atas, atau tapi sama ya untuk model proteksi ya, Windows. Jadi perpindahan ini pertama berarti bilangnya negatif ya. Instruksi sama seperti short dari 127 sampai min 127. Yang bertanda namanya. 256 berarti dia bilang tidak bertanda. Berarti negatifnya adalah komplement. Nah, kemarin dia di aritmatika digunakan dengan negation ya. Kembalikan mirip dengan not tapi dia komplement 2. Jadi instruksi pointer atau IP nanti yang menghasilkan alamat kemana dia melompat. Tapi yang bertanda adalah kisarannya 32 kilo. Sebuah jam bisa melompat ke lokasi memori dalam segmen kode model real time. Sampai satu lompatan itu adalah 32 kilobyte. Sedangkan short hanya 127 sama 127 plus minus ya 256. Ini juga separuhnya ya, 16 sama 16 ya, positif negatif. Untuk model terproteksi dia bisa sampai ke yang 32 bit ya. Dia bisa menjadi 4 GB panjangnya, sehingga 32 bit perpindahan memungkinkan sebuah energi melompat ke plus minus 2 GB. Makanya 4 GB totalnya ya, plus minus negatif sama positif.
sama dengan short hanya plus minus 127. Coba contoh pengomasian short jam. Ya. Mirip-mirip, cuman jaraknya saja ya. Nah, IP-nya ini, instruksi perintahnya menentukan ini, berarti dia akan melompat ke alamat ini dia. Dan jam. Dalam segmen yang sama, ini 32 maksimal ya segmennya. Untuk segmen 1000 dikali 10 berarti dia 10.000 kan. Kemudian akhirnya mulai dari 2 tadi ya, 2 dari jam 4 jam. Alamat barunya berarti dia 5 itunya ya, berarti 95. Jadi kemampuannya sampai 32 kilo bagi 2 ya, berarti 16 kilo. Plus minus ya. Berarti plus minus. Plus minusnya 2 ya. Pindahannya. Kemudian jam juga dapat relokasi ya, seperti short jam ya, karena dia sama mirip dengan sebuah jam relatif. Kalau jam relatif itu ya matan relatif ya, kemarin pakai memori. Nah, pada bergerak di lokasi baru, di alamat baru ya di memori. Jarak antara instruksi jam dan alamat operan tetap sama walaupun dia menggunakan register atau memori, jaraknya sama. Ini memungkinkan segmen kode untuk direlokasi dengan mudah memindahkannya. Segmen ini bersama dengan segmen data yang dapat direlokasi membuat mikroprosesor digital ideal digunakan dalam sistem komputer untuk tujuan umum. Memang dia mikroprosesor itu memang tujuan umum ya, microcontroller untuk bertujuan khusus. Fungsi dia terbatas untuk hal tertentu. Mikroprosesor umumnya untuk tujuan umum. Walaupun ada yang tujuan khusus ya, memang digunakan untuk hal tertentu saja. Yang kita pakai sehari-hari itu adalah tujuan umum. Jadi softwarenya atau aplikasi dapat ditulis dan diisi di mana saja di memori dan fungsi tanpa memonikasikan jam relatif tadi ya. Segmen data yang dapat diaplikasi. Sepanjang di dalam plus minus 2 GB untuk terproteksi, plus minus 16 byte untuk model real. Contoh berikutnya 62 menunjukkan program dasar yang sama yang muncul contoh satu kecuali bahwa jarak lompatannya lebih besar. Contoh satu dulu ya. Nih. Startnya ini dia akan lompat ke next. Memori simbolik ya, lokasi yang ditentukan di atas. Ini sama, ini short ya, jam, short, next. Lompatnya ke next. Contoh, nanti yang contoh 62-nya. Ya. Jadi lompatan pertama atau jam next melewati kontrol ke instruksi dari offset lokasi memori 200 heksa dalam segmen kode. Perhatikan bahwa instruksi di bahasa assemblernya artinya sebagai ini bahasa assembler mesinnya yang ditulis dalam kode ASCII, kode hexa ya. Ya, huruf L akan menunjuk alamat melompat ke relocatable yang dapat direlokasi dari alamat 200. Jadi alamat relocatable-nya 200 hexa adalah untuk penggunaan internal dari program saja. Jadi bahasa mesinnya ini yang kita bahas dulu. Ukurannya apa, kemudian D-nya direction-nya dari memori ke register, kan? Kemudian di relokasi atau tidak, gitu ya. Nanti akan ada. Dapatnya ini ya. Kita kan move kemarin. Ini dia adalah jam. Ini ya. Perpindahan sebenarnya. Sesuai jamnya. Ini dari bahasa assemblernya ini bisa kita terlalu paham. Ini sama ya dengan contoh 61. Nah, cuman jaraknya saja 201 kita lihat. Memori. Ini software yang membuat nih ya.
Jadi jaraknya sampai 20 ya, lompat. Kemudian kalau near jump itu dia bisa lebih jauh sampai 200 lompatnya. Untuk ininya sampai 16 kilo ya. Bisa lompat. Terima kasih. Halaman 200. Nah, ini software yang buat bahasa mesinnya. Ini halamannya. Ini perintah yang masuk kita farjam. Nah, maghrib kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan ya. Jadi nanti langsung siap ya, biar waktu kita yang terbuang bisa kita kejar ya. Kita istirahat dulu. Selamat maghrib. Sekarang kita masuk ke tadi near jam, terakhir kita minggu kemarin short jam ya. Near jam dan short jam itu sama, mirip ya. Dia hanya melompat dalam satu segmen yang sama, cuma beda jauh. Yang bisa dilompati. Kalau short jam hanya plus minus 127, sedangkan near jam untuk mobil 16 bit, 16 kilo plus minus 1 kilo. Sedangkan 4 jam ini dia bisa melompat kalau near jam untuk model kompleks ini sampai plus minus 2 giga ya. Kalau model real plus minus 16 atau 32, plus minus 2 giga atau totalnya 4 giga. Sedangkan dia sama-sama berada pada segmen yang sama. Nah, sedangkan 4 jam dia bisa melompat antar segmen. Ya, dia perbedaannya upper dengan near dan short. Short dan near bedanya hanya jarak jauh lompatan yang bisa diselesaikan atau replacement dari alamat nanti yang bisa dipindahkan. Jadi gambar sebelah nanti kita lihatin cukup jauh deh ya, jauh. Jadi baiknya ada 2 dan 3 dari instruksi 5 byte tadi ya. Ini kalau yang sebelumnya dia punya 2 atau 3 byte. Instruksinya 3 byte. 16 bit. Pindahan. Ini dia versi 5 byte. Dan nanti memori yang diamati juga bisa di segmen sendiri, bisa kalau di segmen sendiri kita menggunakan misalnya jam atau jam jarak yang mau, alamat yang mau ditempuh atau pindah memori yang akan kita pindah. Jadi jika prosesor 286 sampai ke 2 dioperasikan untuk monitor posisi atau Windows nih ya, salah segmen mengakses sebuah deskriptor yang berisi alamat dasar dari segmen untuk jamnya. Absennya baik 16 atau 30 bit berisi update dalam segmen baru dari 5 byte ya. 2 dan 3-nya tidak institusi, kemudian alamat offset baru berisi alamat segmen baru. Ini dia, lihat kalau tadi yang sebelumnya kita lihat di resep yang sama ya, dari alamat 10.000 lompat ke 10.005. Walaupun dia bisa lebih tinggi ya, tapi segmen yang sama. Juga sebelumnya ya, yang far, yang short dari pasti yang sama ya. Ini dia caranya. Kemudian kalau yang near juga cukup jauh ya nanti. Ini contoh programnya. Nah, ratusan sampai sampai 16 kilo ya, 16 kilo. Kemudian 4 jam, nah ini dia lihat dari 10.000 nih data setnya 1.000 ya, 10.000 nih dari sini 10.000 bisa sampai dia ke A31. Ini hexa ya.
setelah 10.000 ini nanti dia 1 F F F F ya. Nah, baru nanti 2 sampai F F F, 3 sampai F F F, sampai 9 F F F, baru A 000. Itu kan jauhnya ya. Ini baru 10.000 ya. Karena di kode jadi A ini kan 10 deh tuh. Ini jaraknya masih ada 9. Bisa jauh, sangat jauh. Yang disebut farjam bisa ke segmen yang berbeda. Di contoh program berikutnya untuk menggunakan studi farjam. Studi farjam muncul dengan direktif var ptr pointer yang kita bahas sebelumnya. Cara lain untuk mendapatkan sebuah farjam adalah dengan menentukan sebuah label sama ya, memori simbolik. Var jauh, jauh hanya berada di luar segmen kode saat. Jadi kalau dari segmen kode A, umpamanya dia pasti dia untuk label jauhnya tadi dia berada di luar segmen tersebut. Nah, sedangkan kalau near dengan short dia berada dalam segmen yang sama. Dia tidak harus setelah, jika syaratnya terpenuhi nanti ya, syarat ya, tidak perlu setelah alamat 7 ke alamat 9, 11, langsung dia bisa ke alamat 200. Itu juga yang short gitu ya. Tapi masih dalam segmen yang sama. Ya. 7 tidak perlu langsung bisa ke 20. Gitu ya. Var dia untuk memori simboliknya atau label itu dia harus berada di luar kode segmen yang aktif. Kode segmen umpamanya dekat, berarti dia label jauhnya tidak boleh dalam segmen dekat. Jadi ada minimal 2 segmen programnya. Berarti dia kalau ada data, karena ini ada label ini kan berarti ada segmen data ya. Berarti dia programnya terdiri dari minimal 3 segmen. Kalau menggunakan farjam. Hanya 2 segmen, karena dia ada label nanti seperti yang short ya, label start, ada next ya. Ini berarti dia di atasnya ada data. Segmen data baru segmen program. Jadi 2 segmen. Satu segmen data, satu segmen yang segmennya hanya datanya, programnya hanya 1 segmen. Sedangkan kalau farjam dia minimal nanti segmen programnya saja 2. Jadi, kalau ada dia label atau memori simbolik berarti dia dari 3 segmen minimal. Dengan segmen programnya hanya 2. Satu segmen data. Nah, ini label simbolik, label jauh gitu kan, label jauh dan sebagainya. Bisa juga dengan jam up ya untuk contoh label jauh. Ya. Nah, up itu didefinisikan sebagai label jauh, atas naik ya. Negatif, up atau var ya. Label eksternal ya, eksternal. Di luar ya, eksternal kan di luar. Itu adalah program yang berisi lebih dari 1 file program. Selain untuk mendefinisikan label sebagai global, untuk menggunakan tipe label, label yang ditempatkan oleh sebelumnya. Digunakan untuk blok prosedur nanti ya. Kita sebagai dekat, jika label diakses di luar, di blok prosedurnya. Contohnya eksternal, up, var, atas ya. Dengan programnya start, skip lompat ke next. Jam, jika syaratnya itu ada ya. Kalau tidak ya terus berikutnya. Kembali ke jam up. Jadi ya, segmennya lebih dari 2 atau dia ada memori simbolik seperti ini. Simbolik pasti dia ada segmen data. Nah, berarti segmen programnya ada 2. Kemudian ketika file program bergabung ya, lingkar ini adalah software nantinya memasuki alamat untuk label ke instruksi jam up. Ini juga akan memasukkan alat segmen dari instruksi jam started. Start jam next ya. Kembali ke jam up. Nah, kita ke start lagi atas maksudnya. Alamat segmennya adalah jam var ptr pointer start ya, terdaftar sebagai ini.
apa? Itu di relocatable, direlokasi yang dapat direlokasi, di alamat dapat direlokasi. Misalkan jump sebagai PP belakangnya. Eksternal. Ini linker nanti software nih ya. Linker itu dia compile, nanti baru link akan menggabungkan library dengan program yang kita buat. Nah, setelah dijadikan program OBJ object ya, link. Nah, nanti library-nya akan digabung. Jadi tidak semua juga kita buat. Kemudian jump atau lompat dengan operan register. Pasti dia jump dengan ke register mana gitu ya. Atau nanti register itu menunjuk alamat mana. Dan juga dapat menggunakan register 14 bit atau 30 bit sebagai operannya. Register otomatis akan men-set instruksi sebagai sebuah jump tak langsung. Ini kan jelas dia jamnya ke alamat. Jump next berarti lompat ke label next. Alamat ya. Alamat simbolik. Jump next. Nah, sedangkan kalau dia jump di belakangnya ini ada register, berarti dia pengamatan tidak langsung. Register itu isinya berapa gitu kan? Nah, sama lagi dengan pengamatan. Nah, lihat pengamatan tidak langsung ya. Direct dia langsung 1000, 1000 gitu ya. Jadi kalau langsung dia di dalam alamat jamnya adalah dalam register yang ditentukan oleh instruksi jam. Berbeda dengan perpindahan yang terkait dengan niat jam, isi dari register ditransfer langsung ke instruksi pointer. Ada nanti memori ya. Jam tak langsung. Bercerita langsung tidak menambah instruksi pointer atau IP-nya ya. Ini seperti pada short jump atau near jump. Instruksi jump AX. Karena dia langsung menunjuk register ya. Isi dari register ini akan menunjukkan kemana. Misalnya akan menyeret isi register AX ke instruksi pointer ketika jump terjadi. Register ya. Nah, ini mungkin melompat ke setiap lokasi di dalam segmen kode saat itu. Isi daripada AX isinya 1000, berarti lompat ke alamat 1000. IP-nya akan dipindahkan ke 1000 tersebut ke instruksi pointer atau IP. Yang dibuktikan melompat ke setiap lokasi dalam segmen kode saat itu di dalam segmen yang sama itu ya. Pada prosesor 38 ke atas, instruksi jump EAX 33 bit ya, 16 bit, AX 30 bit juga melompat ke lokasi dalam segmen kode saat ini. Perbedaannya adalah bahwa dalam mode interpretasi segmen kode bisa sampai 4 GB dengan near jam ya. Hingga 30 bit alamat offset yang diperlukan. 16 bit. Setelah berikutnya nanti akan menunjukkan bagaimana instruksi jump AX akan mengakses sebuah jam. Itu seperti program model real, membaca sebuah tombol dari keyboard dan kemudian mendeteksi kode ASCII-nya untuk 00 dia L, berarti itu kan angka 1 ya, 00 kan itu masuk 1 angka 2 sampai nanti 0 angka 3. Angka 1 2 3 diketik, isi AH akan dihapus untuk 00, kemudian jam table berisi 16 bit alamat offset isi AX yang 2 kali lipat ya 0, 2 atau 4 sehingga sebuah dinamis dan sosial. Yang small, berarti dia ingat ada kalau ini di sininya, berarti dia satu segmen. Ini ada data table ya. Data word 1, data word 2, data word 3. Kodenya ini kode program. Startup. Kemudian simbolik atau label top. Nah, ini puncaknya. Kemudian ini 1, ini 2, ini 3, ini bot, ini nomor exit. Si AA tadi ya.
dengan 1, kemudian trap, kan, put, kan, untuk kemudian baru dikurangi ya di sisi AL dengan 3, 1. Jadi kalau AH1 ini kan AH1 AL-nya diisikan dengan 3, 1 kurangi ya. Jam top, nah ini syaratnya. Ini nanti jam waktu top pulang. Kemudian compare AL dengan jump above top. Jika di atasnya, ini kan kemarin AL ini paling ringan, AL dengan 2. Jika di atasnya baru dia ke top, tidak terus ke bawah. Kemudian bisa kali tadi 1, 0. Add AX dengan AX artinya adalah menjumlahkan nilai yang sama. Jika AH dan AL ya, makanya adalah penjumlahan tadi kita juga 1. Kemudian jumlahkan AX. Source index-nya, kemudian move SI dengan offset table. Tabelnya SI 1, 2, 3 gitu kan. Kemudian jumlahkan AX ke SI, kemudian alamat. Nah, SI tadi ini SI ini alamatnya yang ditunjuk oleh alamatnya itu tanpa dengan attachment ya, di duplikat ke AX. Kemudian jam AX. Nah, ini apa jam AX. Kemudian yang perintah berikutnya move DL satu ingat ini pada ASCII ya, kutip. Kalau 1 biasa dia desimal 1 half hexa ya, angka 1 ya, simbol 1. Jam buat ini ke top ini ya. Untuk segmen apanya, tunya, sepertinya move DL dengan angka 2, balik jam mode. Nah, kemudian 3 move DL dengan 1, 2, 3. Dan ini jenis baik. Trap 21 hexa ya, output ke layar. Contohnya mengokupasi yang kemarin 31 ya, dalam 0 daripada 1 ya, 30-nya 0 kode ASCII conversion ke sini supaya nanti nilainya kode ASCII tadi dia tidak apa namanya 1 tambah 2 ya, tambah 1 ya bisa dia 2 ada ya, tambah 2 ya 3, tapi di atas 9 dia ada kan salah. Nah, dia dikonversi dulu biasanya. Karena ini konversi dengan 30 dan 1 sama. Ya, nanti kalau offset dari awal dari jam tebal tadi dimuat SI tambahkan untuk membentuk referensi ke alamat jam. Dimuat AX, SI dalam kurung ya, alamat ya. Ditunjuk oleh SI ditambah dengan kata segmen, ambil sebuah alamat jam. Ya, terus sejak AX melompat ke alamat 1, 2, atau 3. Ini 2, 1, 2, 3 ya, 1, 1, 2, 3. Sedikit ya. Karena di sini namanya bukan diterjemahkan ya. 1, 2, 3. Simpan nanti di datanya, sebelum di atasnya ya disimpan di data. DB Word ya, DW1, DW1, datanya Word. Karena di AX tadi adalah 16 bit ya. Belum sesar ya.
Ini ya. Ya, ini nama ya, memori simbolik, data table jadi alamat simbolik. Bisa kita 123 ini akan juga 123. Dengan register tadi, jam register. Kemudian jam tak langsung menggunakan sebuah indeks. Jam juga dapat menggunakan bentuk sebuah indeks. Alamat untuk mengakses jam table. Dapat berisi alamat offset untuk melihat jam tidak langsung. Kemudian atau alamat segmen dan offset untuk jam tidak langsung. Saja untuk jam ya tempat dekat lah ya, dalam segmen yang sama. Segmen dia menggunakan data segmen dan data offset. Ini juga dikenal dengan melompat ganda ya, tidak langsung dicari jam disebut dengan jam tidak langsung. Di program assembler akan menginstruksikan bahwa niat jam kecuali direktifnya for PTR gitu ya, bukan instruksi part jam. Nah, 65 nanti akan mengulang suatu rapat dengan menggunakan jam tebal SI bukan jam AX. Ya, jam tidak langsung ya. Paling untuk alamat tidak move dan bapak AS, SI dalam tanda kurung. Dia tidak langsung. Kalau ini isinya alamat, tidak pengamatan. Maka maksudnya ya, pengamatan segera ya. Contoh yang sama kan. Bedanya dia nanti AS, ini dia seperti 49 kan. Ya. AX. Operasi tabel SI AX. Kemudian tabel jam tabel SI. Jam AX. Sudah saya aktifkan printer. Di sini ya. Ini pengamatan pointer. Pengamatan register. Itu yang pengamatan tidak langsung. SI adalah nilai yang diisi dari AX. Langsung isi AX, move ya, duplikat. Nah, isi alamat ini tentu ditambah dengan data segmen ya. Kalau 1000, tidak hanya 1000 tambah data segmen. Dia akan mengarah ke sebuah alamat jam yang disimpan di lokasi offset segmen dan kode segmen yang dialamati oleh SI. Dia akan melompat ke alamat yang tersimpan di dalam memori di lokasi yang dimiliki oleh SI. Ini dia akan melompat ke tadi ya. Yang isi ditunjuk oleh AX. Register. Tapi pengamatan register ini jam register dan tidak langsung. Baik, instruksi register tadi AX contohnya tadi ya. Tadi jam AX ya. Atau register jam tidak langsung, di sini tadi jam table SI ya. Ada dua kita ini ya, jam ini latar kurung ya. Yang akan diindeks karena datanya satu ya dengan jumlah alamat.
Ini berarti bahwa kedua jenis jam merupakan jam. Nah, ketika jam VAR PTR SI ya, baru jam kabel SI dengan tabel disini sebagai direktif DD yang muncul tabel ya. Masa menggunakan sisi tabelnya adalah berisi double watt. Kalau ini berarti dia watt. Jadi baik. Dan nanti dia prosesor akan maksudnya bahwa tabel jam berisi double watt 32 bit. Yang akan mengalamati instruksi pointer dan kode segmen P dan CS. Dan jam, kalau tadi kan nggak langsung jam, pokoknya alamat kemana, apakah langsung atau tidak langsung, register atau memori gitu ya. Jam bersyarat nih ada syaratnya, dia akan lompat kalau memenuhi syarat. Tadi dia kan menunjuk langsung ya, langsung jam ke alamat ditunjuk oleh alamat yang ditunjuk oleh tabel SI. Nah, ya. Ini syarat. Hari ini ada salah. Kurang ke huruf ya. Short. Oke. Untuk jam bersyarat, nah, dia selalu berbentuk adalah short jam. Artinya apa? Dia hanya di dalam segmen itu sendiri. Kalau jam itu kan bisa antar program atau antar segmen yang berbeda. Yang nanti di labelnya nanti adalah pada di luar segmen yang aktif. Ya. Short jam berarti dia di dalam di prosesor 86 sampai 286. Ini membatasi jangkauan jamnya atau lompatannya hanya plus minus 127 byte. Ininya 8 kilo ya. 94 dari lokasi setelah jam. Dari angka 100, dia 127 byte bisa 4. Untuk 3 panel batas, ini syarat adalah satu short jam atau near jam jarak 30 kilo plus minus. Short jam ataupun jam. Modus 64 bit, 74 jarak jam adalah 2 GB untuk jam bersyarat. 40 bit hanya sampai 30 kilo. Ini jam semua. Ya. Kalau near jam tadi kan ini juga. Ini model terproteksi ya. Ini dia model real. Kalau ini adalah short jam. Yang bersyarat ini semuanya short jam. Jam 4 dalam segmen itu sendiri. Sehingga ini memungkinkan prosesor menggunakan sebuah jam syarat untuk setiap lokasi di dalam segmen kode saat aktif segmen yang aktif, mana di segmen berada. Nanti ada beberapa daftar ya dari beberapa instruksi jam dan kondisi jam berita. Ketika software signal ini software. Jam about dia akan melompat jika zero-nya berarti di atas ya, atau carry-nya dia akan menuju ke flag register ya. Ini flag register 0. Jika lebih dari 0 dia lompat. Jika above equal masuk 0-nya ya. Walaupun 0 dia masuk. Kemudian jam below masih di bawah. Dia ada above ada lebih besar gitu ya. Ini kan di atas tapi lebih besar. Nah, ini dia below. Nah, below equal berarti sama ya bawahnya. Terusnya 1 atau 0, masih lompat. Kalau tidak dia akan perintah berikutnya. Jam if carry berarti carry-nya. Carry 1 dia lompat, kalau carry-nya 0 jika ada carry kan, jika ada carry lompat. Jam ininya equal atau jam 0 sama atau 0 ya untuk sign-nya dan zero-nya ya. Tidak ada 0-nya ya. Ini lebih besar, ini jam filter ya. 0, 0 di atas lebih besar dari 0, 0 atau sign-nya 0.
Kalau dia harus bertanda berarti kalau dia besar dari 0 kan berarti dia bertanda. Jam greater equal ini lebih besar atau sama, sign-nya sama kondisinya ya. Kemudian lebih kecil, jam less. Jika sign-nya tidak sama dengan 0. Ini sama dengan 0, jam greater equal ya. Kalau jam less, dia sign-nya tidak sama dengan 0. Jam less or equal, lebih kecil atau lebih rendah, atau sama sign 0-nya 1 atau sign-nya tidak sama dengan 0. Dan seterusnya ya, jam-jam bersyarat. Jadi ada syaratnya. Ada syaratnya sign, ada syaratnya 0, ada syaratnya carry, ada tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan carry, tidak sama dengan sign, sama dengan ini overflow. Jam not overflow. Jika tidak ada overflow, baru dia. Kalau ada overflow berarti ya salah soalnya kan. Tidak ada overflow. Ini sign. Bilangan bertanda, jika tidak bertanda ya, kalau bilang bertanda, jam not parity. Parity itu atau ya parity ganjil atau genap. Atau parity ganjil. Sepertinya jam overflow. Di atasnya no overflow, jika tidak overflow ini jam parity ini sama. Jam parity, nah ganjil di bawahnya genap parity. Angka satunya genap, angka satunya ganjil. Jam if sign jika ada bilangnya bertanda. Jam ini CX jika register CX-nya sama dengan 0, 0. Jam CX 0, register CX. Jam RCX 16 bit 32, 0. Jam RCX register C-nya count ya, karena itu register untuk menghitung count. Register C, CX, SCX sama XCX 16, 32, 64 bit. Itu instruksi jam bersyarat. Ya, akan menguji bit-bit dari flag register ya. Sign, S, 0 atau Z, carry atau C, parity atau P atau overflow. Kondisi yang diuji benar, kalau di sini benarnya adalah ini ya di sini. Dia akan lompat jika 0, 0, carry 0. Kalau tidak sama, dia tidak lompat, pasti dia baris berikutnya. Jika kondisi salah, angka seksual berikutnya dia bergerak. Berikutnya jalan lompat dari 200 ke 202. Kalau dia benar, dia akan lompat sesuai dengan jamnya mana. Misalnya sebuah JC, jam carry ya, lompat jika bit carry-nya bisa 1. Jika carry-nya nggak 1, berarti tidak ada bawaan, dia tidak akan lompat. Ada bawaan baru. Ini ya, sign. Sesuai dengan ini ya. Ada yang 0 kan, ada yang 0. Ini C 1, 0, ini 1. Ini syarat yang dikuning. Kalau di berlawanan ini kan hanya kalau di 1 jadi 0 ya, 0 ambil 1 ya. Karena dia digital binar kan, 0 atau 1 saja. Jika parity-nya 0 berarti dia akan jam 4 jam not parity atau jam parity on. Tapi kalau jam 1 dia berarti dia akan melanjutkan ke baris berikutnya. Ini ya, bit flag-nya yang menentukan. Ada kita bahas sebelumnya sempat singgung ya. Jadi dia sangat mudah karena dia hanya mentes ya atau mengecek salah satu dari aktif nanti akan yang bertanda bisa bertanda mengikuti urutan yang berbeda. Ya. Kalau bilang bertanda 0 ya sampai 255. Plus minusnya dia tidak ada plus minus. Ini baru bilangan bertanda ya ke atas positif. Itu angka 1 dulu kan, 1 plus 1 min, 2 plus 2 min. Jadi memori kita umpamanya 256, dia hanya bisa diisi 127.
Kalau ini 256 ya mulai dari 0 sampai 255. Cuma nanti negatifnya bilang bertanda harus adalah komplemen aja dia. Bilang bertanda itu kita tidak perlu mengkomplemen, tetapi memori kita akan separuh dari yang bisa diisi. Karena disimpan untuk angka 11, ada 2, ke sini kan 21, 11, 2, tapi dia totalnya ini dia plus minus, tapi dia bertanda ada negatif, ada positif. Keuntungannya masing-masing. Kalau bilang bertanda, kita tidak perlu lagi bilang ini mencari positif dan negatif, langsung ya min 5 ya min 5. Kalau bilang tidak bertanda ya min 5 komplemennya F dikurangi 5. Nah, ini kan 15 dikurangi jadi ya A. Ya. Kalau ini min 5 ya min 5. Dia bilang 16 bit atau 3 bit atau mengikuti urutan yang sama seperti bilang kali lebih besar, contohnya umpamanya FF 255 ya kan. Ya. 15 dikali 16 pangkat 0 ditambah 15 dikali 16. Harus 16 ditambah 15. Jadi ya di atas 0 di himpunan bilangan tidak bertanda ya, tapi menjadi min 1 untuk bilang tidak bertanda. Kurangi kan bilangnya, kurangi akan kan. Tidak bertanda udah. Oke, untuk F 255 pasti di atas 0 ya, di himpunan bilangan tidak bertanda ya. Sini. Tapi kalau sini tidak ada yang 255. Jadi dia sama dengan 1. Setelah 2 ini kan atasnya. Nah, itu ya. Karena dia lebih kecil dari 0 ya. Karena dia maksimalnya hanya dalam tanda 127. Bilangan F yang tidak bertanda lebih besar daripada. Jadi kalau F bilangan bertanda lebih kecil dari 0. Karena yang besar dia 127. Yang bertanda. Min 127-nya untuk bilangan negatifnya. Ketika bilangan bertanda dibandingkan menggunakan instruksi J lebih besar ya, sekitar J less lebih kecil, lebih besar atau sama, lebih less lebih kecil atau sama, sama atau tidak sama. Oke. Besar, lebih kecil, less. Itu dia penggunaan bilangan tanda-tanda. Istilah lebih besar dan kurang dari menunjukkannya sama ya. Jika bilang-bilang tidak bertanda dibandingkan menggunakan instruksi jika jam above di atas, jam below, jam above or equal, jam below or equal, jam equal atau ini untuk bilangan, untuk bilangan tidak bertanda, artinya negatifnya adalah komplemen. Dan sisa jam bersyarat akan menguji bagi efek individu ya semua overflow atau parity. Perhatikan bahwa jam E memiliki sebuah alternatif opcode JZE atau JZ. Ya, ada 2 tadi kan. JE atau JZ. JNE atau JNZ. JNP atau JP atau tidak. Itu isinya adalah tunggal. Flag tunggal. Itu harus bergantian. Tapi banyak juga yang digunakan untuk turun karena biasanya tidak sesuai dengan kondisi. Saya kirim ke Passroom. Contohnya umpamanya instruksi JR8 jika di atas. Jadi alternatif J not below. Nah, jika lebih di atas berarti tidak lebih rendah atau sama. Sama.
Namanya 10 syaratnya ya. Dia akan lompat jika di atas 10, 11. Ini dia tidak di bawah atau sama dengan 10. Dari bawah atau sama dengan 10, artinya 11. Tidak lebih rendah dari 10, tapi tidak sama juga dengan 10. Jadi kan 11 ini ke bawah, di atas 10 ya 11. Alternatif. Bisa. Jadi dalam program itu ada beberapa alternatif. Dalam pemrograman masa tinggi kita bahas ya. Tidak satu cara. Jika lebih besar itu bisa tidak di bawah atau sama. Tidak lebih rendah, makanya dia lebih tinggi dari 10, berarti 11 ke atas gitu kan. Dan nanti jika tidak di bawah 10 atau tidak sama dengan 10 atau di bawah 10. Berarti kan tidak di bawah 10 kan pokoknya di ke bawah 10 kan. 9, 8 sampai minus itu kan. Dan tidak sama dengan 10. 10 juga masuk berarti 11 ke atas. Alternatif jika tidak di atas, tidak di bawah atau sama. Jika tidak lebih besar kan, tidak lebih kecil atau sama. Nah, sama dengan B. Tapi bedanya adalah dalam banyak langsung sebenarnya sama ya. Ini kita nggak bingung, tidak sama atau lebih rendah. Itu kan lebih baik. Oh, lebih besar, lebih mudah kan? Lebih kecil lebih mudah kan? Lebih kecil sama tuh atau lebih besar ke mana itu lebih mudah. Karena tidak sama, tidak lebih rendah atau sama. Baik. Ada sisi sama. Cuman dari dalam kita tidak terbiasa gitu ya. Ini 11 lebih besar dari 10. Tapi tidak 11 tidak sama dengan 10 atau lebih kecil dari 10. Itu kan panjang banget. Tidak lebih kecil dari 10 atau sama dengan 10. Kan lebih besar dari 10, lebih mudah kan? Itu aja sebenarnya. Jadi sama juga jam CX0 yang melompat jika CX-nya sama dengan 0. Jam SCX jika SCX-nya sama dengan 0. Tidak, dia tidak lompat nilai. Kemudian RCX satu lagi ya. Daripada jam CX langsung menguji register CX tanpa mempengaruhi bit flag. Dan jam SCX sama ya, menguji register SCX. Nah, ini langsung registernya ya, register CX, SCX atau RCX. Kalau ini adalah flag registernya. Carry, parity, sign, zero, dan sebagainya. Kalau sini langsung registernya. Jam CX, jika CX-nya sama dengan 0, syaratnya. Jika CX tidak sama dengan 0, ya tidak lompat. Jam SCX 0, jika SCX-nya sama dengan 0, 32 bit. Atau satu lagi, jam RCX 0. Tidak mempengaruhi flag, karena langsung registernya. Maka ini adalah flag register. Tidak ada register sini. Jam lebih besar dari apa? Nah, di sini JA-nya tadi. Ada syaratnya kan? JA namanya. Dia 0, berarti dia 0-nya syaratnya 0. Jika bukan 0, nah, dia tidak akan lompat. Carry-nya dan ada 2 ya, kan? Kalau N itu berarti dua-duanya. Dan carry-nya juga 0. Kalau carry-nya ada bawaan, berarti dia tidak lompat. Sama, baru dia carry-nya saja yang 0. Karena di atas sama. Kondisinya. Nah, kalau register tadi, dia langsung register itu sendiri. Jadi, tidak tahu ya. Register CX 16 bit, RCX, ECX 32, RCX. Langsung registernya sendiri. Nah, kalau di sini sampai ke atas ini adalah flag register. Apakah 0, carry, 0 atau 1 ya terserah. Sign, bertanda atau tidak, ini tidak bertanda. Kemudian parity, ya kan? Overflow. Akhir ya. Dari itu yang pakai semua register. Contohnya nih. Instruksi untuk mencari tabel dari 100 heksa ya. Untuk 0,A heksa. Offset address tabel diasumsikan di dalam register SI. Isi CX dengan 100, kemudian 0A isi AL dengan 0A. Auto increment gitu kan, tambah 1. Kemudian repeat, nah, kan, jika tidak sama dengan
Ini set carry, juga ditemukan set carry ya. Carry ini set. Ini tadi jam CX0. Masuk dia ke not found. Jika CX-nya 0, dia masuk ke not found. Kalau tidak, dia akan tidak berikutnya. Gitu ya. Sebalik. Dan instruksi bersyarat, tadi jam, instruksi bersyarat, dalam penjumlahan instruksi jam bersyarat seperti dari prosesor 386 sampai ke 2, juga mengandung instruksi set bersyarat. Jam ya. Mesti diuji oleh jam bersyarat, dimasukkan untuk bekerja dengan instruksi set bersyarat. Instruksi set bersyarat menyebabkan set sebuah byte 0, 1 hexa atau menghapus clear dengan sebuah byte 0, 0 hexa. Mengisi satu ya, ingat menghapus 0. Uji ada itu dari setnya ya. Set A, set above, ada above. Syaratnya 0, 0, garisnya 0. Ini sama semua ya, tidak ada register. Kalau set tidak ada register. Set above or equal, berarti jika sama, di atasnya jika carry-nya 0 syaratnya. Jika carry-nya 1 set B. Below ya, below atau sama. Ya. Balikan daripada set A ya. Set A-nya Z dengan 0, kemudian set B-nya C saja. Cuma satu. Ini set above or equal atau sama, Z0. Ini equal atau samanya Z1 kembalikan. Set C sama dengan ini ya. Cuma Z C-nya or 1. Ini beberapa set. Jadi jam ini akan set mengisi ya. Jadi apa gunanya instruksi ini? Di mana sebuah kondisi harus diuji pada sebuah titik kemudian dalam program. Misalnya, sebuah bit dapat diatur untuk menunjukkan bahwa carry dibersihkan. Carry kan berubah karena adanya matematika atau logika ya. Dan set not carry. Jadi akan menempatkan 0 ke semua 6. Jadi dibersihkan karena 0 untuk carry bisa. Sedangkan isinya ya, ini kan sebalik ya. Ini adalah program untuk menentukan apa carry dihapus pada titik 4. Set carry dan loop. Nah, dari nama diketahui ini adalah pengulangan loop ya. Loop adalah kombinasi dari sebuah dekriman X ya dan jam bersyarat. Karena nanti kalau sudah memenuhi dia akan terus tidak akan pulang terus ya. Dekriman X-nya saat Z not zero. Syarat 886 atau 286 loop dekriman CX, CX-nya tidak sama dengan 0. Kita mau apa CX-nya? CX-nya tidak sama dengan 0, dia akan dapat ke alamat nomor semua. Jika CX menjadi 0, maka instruksi perintah berikutnya tidak dikriman. CX yang besar dulu ya. Kalau 0, udah langsung keluar. Juga kita pengulangan, syaratnya harus benar dulu, tidak boleh langsung salah. Jadi kita tidak boleh langsung clear 0. Ini akhirnya dikriman. Kalau sudah 0, itu kan udah. Itu tujuannya dikrimannya untuk membuat CX0 untuk keluar. Jika dia tidak sama dengan 0, dia alamat label. Kalau sama dengan 0, ya berikutnya. Dan untuk tinggal panel ke atas ya CX atau nanti menggunakan CX atau CX sama sedikit sama. Loop, nah ya ini defaultnya adalah loop W untuk word, loop D untuk double word. CX 64 bit ya. Ada contoh berikutnya ini akan menunjukkan bagaimana data dalam blok memori tambahkan ke dalam data blok memori blok 2 ya, menggunakan loop. Atau beberapa banyak bilangan-bilangan akan ditambahkan. Load SW dan store SW. Ingat load memasukkan ini ya ke dalam memori, ini mengambil dari memori masukin ke dalam register. S-nya string.
berarti datanya lebih dari satu. Instruksi add AX SI mengakses data di blok data di extra segmen. Extra segmennya. Satunya alasan bahwa blok 2 adalah extra segmen bahwa DI mengalamati data extra segmen untuk instruksi store string word di 16 bit. Program yang menggunakan isi dari blok 1 dan blok 2 dan menyimpan hasilnya di atas ya, data blok 2. Small karena ada data blok 1, blok 2 katanya adalah word yang duplikat 100 kali. Programnya DS ke AX dulu, kemudian AX masuk ke si set atau increment kan. Nah, baru dia ceknya 100. Set offset block tadi. Katanya 100. SI 100 DI. Loop tapi disimpan ke string urutan ya. Katanya 100 kali ulang. Kemudian dijumlahkan extra segmennya, kemudian baru di store. Terkembalikan lagi ke register. Maksudnya ya, jika selesai masuk ke loop 1 ulang lagi. Sampai nanti datanya tersebut pengulangan akan berhenti jika ini tadi count-nya ya X-nya jadi 0. TI pertama dulu kan datanya 100 ya, makanya duplikat. Contoh string ya. Kemudian loop besar. Ini kan enggak langsung ya pokoknya loop. Setelah ini disimpan loop lagi sampai nanti count-nya DX-nya CX-nya akan 0. Jadi increment. Loop besar berarti dia akan mengulang jika ada syaratnya. Tadi sampai register CX-nya 0 tadi kan, atau SX-nya 0. Ini ada syaratnya. Loop while equal. Jika CX ya sama dengan 0. Maka loopnya sama. Jika keluar dari loop, kondisi tidak sama atau CX dengan 0. Nah, jika tidak sama dengan 0, ya kan loop not equal. Loop while not equal. Apa ya kan keluar dari loop jadi sama atau dari CX. Untuk word pakai W loop untuk double word D untuk loop not equal ya W untuk word double word itu 32 sama 16 sama 32. Jadi register CX ya CX atau CX. Ini pengendalian if itu dia sebenarnya mirip dengan jam tadi kan lompat kan. Jika ini masuk kalau nggak benar masuk ke berikutnya dia akan berurut. Kalau jam tadi kan dia bisa lompat langsung ke A dari A ke B ke C gitu ya. Dan dia berusaha cek dulu if kemudian S if dia baru ketemu baru akhir kali. Jadi kita bahas bahasa tingkat rendah ya if kemudian untuk pengulangan repeat until ya, mengulang sampai kemudian kan line assembler ya bahasa assembler yang ditulis di dalam bahasa C++. Sebenarnya jangan menggunakan besar, tapi kalau di bahasa assembler ini harus semuanya besar. Ini dalam bahasa C. Ini kan dalam fungsi. Bahasa assembler yang tulis di dalam fungsi tertentu. Ini tadi kita sama dengan harus 2 ya. Jadi dia akan membandingkan persamaan 2 kiri dan 2 kanan. Kalau sama dengan 1 adalah hasilnya. A sama dengan B, berarti A sama dengan 1 ya. A isinya sama dengan B. Tapi kalau A sama dengan B, apakah benar jika isinya A sama, berarti dia benar. Kalau berbeda, berarti dia salah. Hasilnya cuma 2. Ini ya,
Semuanya hasilnya cuma 2. Benar atau salah. Tapi kalau sama dengan 1, berarti dia hasilnya bisa macam. A sama dengan B. Jika A-nya 100, B-nya 100. A10, B-nya 10. A-nya 1, B-nya 1. A-nya 9, B-nya 9. A-nya 1000, B-nya 1000. Jadi banyak kemungkinan. Kalau ini tidak. Hanya 2. Benar atau salah. Jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti dia benar. Jika berbeda, berarti salah. Tidak peduli apa lebih besar atau kecil. Kalau ini tidak sama. Kalau ini lebih besar. Kalau sama malah salah. Lebih besar. Kecil apalagi. Ini besar atau sama? Sama termasuk. A besar sama dengan 10, berarti 10 masuk. Kalau A besar dari 10, berarti 11 mulai. Nah, ini kecil sama dengan ya. Ini untuk dites. Ada N ya. Ini not, ini N. Kalau 2 baru N. Nah, N men-N-kan bit per bit. Ini juga men-not-kan bit per bit. 100 menjadi 011. Lalu jika OR saja. Ini OR ini membandingkan bit per bit. Kita satu ke DOS ya. Contoh saja. Ini dia huruf ya, dari A sampai Z huruf kecil ya. Jika if AL besar sama dari simbol A pada ASCII ini, dan AL kecil dari Z. Nanti kan A sampai Z kan, bagi dia AL-nya umpamanya B, berarti lebih besar dari A benar. Kecil dari Z benar. Tapi A besar, itu dari luar ini. Tidak kecil dari A, tidak besar dari A, tidak kecil dari kalau satu itu salah kan? A besar tidak sama dengan A. Karena di kode ASCII dia besar dulu, A kecil dulu baru besar ya. Berbeda. G kecil berarti lebih besar dari A dan kecil dari Z. Benar dua-duanya kan? Nah, kalau G besar ya salah dua-duanya. Tidak besar, dia besar dari ini memang dari A, tapi tidak kecil daripada Z. Salah, ini benar atau salah? Maka di ASCII dia agak kecil dulu ya, agak besar. Kalau dia benar baru. Sama dengan tadi ya. Satu IO ya. Berulang. Ya. Ini sampai F nih, nama F kecil dan jika AL-nya besar sama dari A kecil, semua kode ASCII dan AL, berarti dia sampai F. Kemudian jumlahkan nanti 57 dengan kecil. Jika tidak, if A besar, ini baru sampai F. Jumlahkan AL dengan 37. Dan baru, jika tidak juga, nah, tidak lebih besar dari A kecil, tidak kecil dari F, tidak besar dari A besar, kode ASCII-nya ya, dari kecil A besar, baru dia tadi ke sini. Pokoknya ini dia. L di sini adalah 30 0 berarti. Ya, 30 hexa kan 0. Nah, jika datanya itu AL-nya dari A kecil sampai F kecil. Kalau tidak, cek lagi A besar sampai M besar. Itu juga akan dikurangi dengan 30 set sebelum AL disimpan di dalam masuk. AL dikurangi dengan 30 hexa berarti huruf 0 ya. Kemudian while bisa mengulang juga ya, while jadi pengulang kalau di bahasa tingkat tinggi kita for while sama do while. Kita mengulang loop sama ya. Repeat sama ya. Beberapa sambung. While akan ulang jika AL tidak sama dengan 0 DH. Jadi akan loop lagi jika tidak sama di input kita. Jam lagi ke sini. Satu. Kalau sama ya, tidak sama. Kalau sama, ya, kan masuk ke sini. Nah, ini mempaknya sini. Nah, ini ulang lagi. Jam, ulang. Benar, jam ke sini.
Benar lagi jambung ke sini. Kalau tidak baru dia ke C02. Lalu sama ya, mirip dengan while-nya bahasa tingkat tinggi. Continue, nah sebenarnya dia juga pengulangan, itu di bahasa tingkat tinggi juga ada. Kalau dia bukan dengan break nanti. Setelah break, dia sebenarnya akan nilai tersebut akan contohnya nih, if AL sama dengan 15, break. Nah, dia akan pada 15 saja. Tapi jika dibenar lagi, dia akan mengulang lagi. Break dan continue ya istilahnya. Dan loop repeat until. Ulang sampai. Nah, kan? Ulang lagi sampai itu bisa until. Repeat. Sampai dia di enter. Repeat until. Ya, pasal software ya. Dan tidak usah cukup. Itu CX0 ya sama yang tadi menggunakan kalau tadi kan dia jam ya, ini diambil akan ulang sampai CX-nya sama dengan 0 atau SX sama dengan 0. Ulang tidak berhenti sampai jika CX 0 udah berhenti. Tapi jika CX-nya tidak belum 0 lagi start CX ya, dia akan ulang repeat lagi. Repeatnya apa? Load string byte ya, maka di memori isi dari yang ditunjuk oleh BX di memori dijumlahkan ke AL, kemudian tos lagi B-nya load ya, disimpan, kemudian baru diambil increment BX ulang lagi. Selagi CX-nya tidak sama dengan 0. Setelah CX sama dengan udah berhenti. Nah, ini until-nya. Beberapa loop itu ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini harus kita habisin sekarang, cuman waktunya bagian keduanya ya, kita masih ada satu kali lagi pertemuan, nanti kita kalau kurang kita tambah satu kali ya, karena dengan Zoom-nya nggak pelan emang ini ya. Kita